Selamat pagi, siang semuanya. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul VMware. Anggota kelompok kami ada saya, Adam Reza James, Adeline Charlotte Agustin, James Christopher Darmadi, dan Ivan Ratana Putra. Kami dari kelompok 13 dari kelas Operating System. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menjelaskan latar belakang dari analisis yang kami lakukan. Nah, di era digital ini, teknologi virtualisasi telah menjadi kebutuhan yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada infrastruktur IT perusahaan atau organisasi, tapi juga dalam mendukung berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya. Misalnya, teknologi ini digunakan dalam software development, lingkungan pengujian perangkat lunak, pendidikan, hingga kebutuhan individu yang ingin menjalankan sistem operasi berbeda di satu perangkat tanpa harus membelikan perangkat lainnya. Virtual machine atau VM menjadi salah satu utama karena memungkinkan kita menjalankan beberapa sistem operasi di atas satu perangkat fisik. Dengan VM, user dapat menghemat sumber daya, meningkatkan efisiensi, serta mendapatkan flexibility yang lebih besar dalam mengelola lingkungan komputasi mereka. Dari berbagai opsi virtual machine yang ada, kami memilih VMware sebagai fokus analisis kami. Nah, sebelum itu, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang VMware. VMware adalah salah satu platform virtualisasi terkemuka yang memungkinkan kita menjalankan beberapa sistem operasi di satu perangkat fisik melalui teknologi virtual machine. VMware menyediakan solusi lengkap untuk virtualisasi server, jaringan, hingga storage, sehingga menjadi fondasi yang sangat kuat untuk berbagai kebutuhan, baik itu pengembangan aplikasi, pengujian perangkat lunak, hingga operasional bisnis. VMware juga menyediakan solusi berbasis open source. Dengan sifat open source-nya, VMware menawarkan flexibility yang lebih besar bagi user untuk menyesuaikan dan mengelola sistem sesuai kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, open source juga membuat VMware lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan, baik dari sisi biaya maupun pengembangan teknologi yang didukung oleh komunitas yang aktif. Tidak hanya itu, VMware juga dikenal akan keandalan dan stabilitasnya. Dengan ekosistem yang lengkap, VMware mampu memenuhi berbagai kebutuhan teknologi, dari bisnis kecil hingga perusahaan besar. VMware juga menawarkan fitur-fitur unggulan seperti manajemen sumber daya yang canggih, keamanan yang terintegrasi, dan kompatibilitas yang sangat luas dengan berbagai sistem operasi dan aplikasi. Semua ini menjadikan VMware pilihan yang sangat menarik untuk dianalisis, terutama ketika kita membahas bagaimana solusi ini dapat mendukung kebutuhan teknologi yang sangat kompleks. Melalui analisis ini, kami berharap dapat menggali lebih dalam potensi dan tantangan VMware sebagai virtual machine. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk product knowledge. VMware itu merupakan provider terdepan di sektor cloud computing dan virtualization yang memungkinkan untuk memanfaatkan infrastruktur IT secara lebih efisien. Fitur utama dari VMware ada 5, yaitu VMware ESXi, yaitu virtualisasi server dengan performa tinggi dan latensi yang rendah. VMware Site Recovery Manager atau SRM, yaitu alat untuk disaster recovery secara otomatis. Selanjutnya ada snapshot dan cloning, yakni untuk membackup VM dan membuat duplikatnya. Terdapat juga live migration, memindahkan VM dari satu server ke server lain tanpa adanya downtime. Dan yang terakhir, VMware vCenter, yaitu manajemen terpusat untuk mengelola semua VM dan server dalam lingkungan VMware. Dan untuk manfaat VMware, ada beberapa, yaitu penggunaan optimal perangkat keras. Dengan VMware, satu server fisik dapat menjalankan beberapa mesin virtual atau VM, sehingga sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan dapat digunakan secara maksimal tanpa pemborosan. Yang kedua, ada pengurangan biaya perangkat keras. Perusahaan tidak perlu membeli banyak perangkat keras karena VMware memungkinkan konsolidasi server. Ketiga, ada skalabilitas yang mudah. VMware memudahkan organisasi untuk menambahkan atau mengurangi VM sesuai kebutuhan bisnis tanpa harus menambah perangkat keras fisik. Contoh, jika permintaan aplikasi meningkat, VM tambahan dapat dibuat hanya dalam hitungan menit. Keunggulan dari VMware, yaitu manajemen terpusat. Dengan VMware vCenter, administrator dapat mengelola banyak VM dan server secara terpusat, membuatnya lebih efisien dalam pengelolaan infrastruktur IT yang kompleks. Contoh, mengatur distribusi beban kerja atau load balancing, dan alokasi sumber daya di beberapa server dengan mudah. Keunggulan yang kedua yaitu fitur backup yang kuat. Snapshot dan cloning. VMware memungkinkan pengguna mencadangkan VM dengan snapshot dan membuat duplikat dengan fitur cloning untuk pengujian atau pemulihan cepat. Yang kedua ada disaster recovery. VMware Site Recovery Manager membantu perusahaan memulihkan operasi bisnis dengan cepat setelah bencana. Yang ketiga ada fleksibilitas dan skalabilitas.
VMware memungkinkan organisasi untuk menambah atau mengurangi VM dengan mudah sesuai kebutuhan tanpa gangguan pada sistem. Contohnya, saat ada lonjakan permintaan aplikasi, VM baru dapat VM baru dapat dibuat dengan cepat. Walaupun ada keunggulan, tentunya ada kelemahan dari VMware, yaitu kompleksitas konfigurasi dan manajemen. Mengelola infrastruktur berbasis VMware memerlukan pengetahuan teknis mendalam, terutama dalam pengaturan jaringan, alokasi sumber daya, dan konfigurasi keamanan. Learning curve-nya contohnya administrator baru mungkin memerlukan waktu yang lebih untuk memahami semua fitur dan alat pada VMware. Kedua, ada penggunaan sumber daya yang tidak efisien pada skala kecil. Untuk organisasi kecil dengan server fisik terbatas, VMware mungkin tidak memberikan keuntungan yang signifikan karena overhead hypervisor tetap ada. Dan yang ketiga dan terakhir ada kebutuhan perangkat keras yang tinggi. VMware membutuhkan perangkat keras yang kuat untuk menjalankan VM dengan performa tinggi, seperti prosesor yang terbaru, RAM besar, dan penyimpanan yang cepat atau biasanya SSD. Jika perangkat keras tidak memadai, VM bisa mengalami penurunan kinerja. Jadi, konklusinya, VMware menjadi pilihan kami karena fitur-fitur yang unggul dibandingkan dengan VM lainnya. Meskipun memiliki kelemahan seperti kompleksitas dalam penggunaan dan lain-lain, keunggulan yang ditawarkan jauh melebihi keterbatasan yang dia miliki. Kalau aku Ivan, di sini aku mau melakukan instalasi buat VMware. Oke, jadi buat pertama, eh, aku mau install VMware, tapi sebenarnya aku udah ada. Aku install dari ini SLC Binus. Jadi aku tinggal buka dan ini. Habis itu Rocky-nya bisa aja langsung kunjungin website Rocky Linux. Aku udah ada dengan pakai yang minimal ISO ya. Nah, buat si VMware-nya ini ada requirement-nya. Jadi buat kita pakai Windows 8, Windows 10, butuh Red Hat Enterprise Linux Virtual Machine. Oke. Habis itu ada resolution yang OS yang disupport sama si VMware-nya. Ada Ubuntu, Linux Mint, CentOS, Debian, dan lain-lain. Ada Fedora juga. Oke, jadi langsung aja ke proses instalasinya. Oke, ini tinggal next. Accept, di next aja. Next aja. Next. Oke, kalau kayak gini kita tinggal tunggu aja sampai selesai. Oke, kalau udah tinggal finish aja ya. Kita buka VMware. Oke. Tadi kita install yang pro ya. Oke, ini buat tampilan si VMware-nya. Sekarang aku mau coba buat VMware ya. Ini pakai. Di sini aku, karena file aku ISO ya, jadi ini aku pilih yang ISO. Ini buat nama nanti di library sini ya. Jadi kalian bebasin namain aja. Cuma aku mau namainnya Rocky. Dan filenya ini buat file locationnya yang mau disimpan di mana. Bagi folder aja. Nah, di sini aku pilihnya yang split biar dia lebih kompatibel aja. Soalnya kalau store emang performanya bagus, cuma lebih sederhana juga tapi kurang kompatibel aja buat beberapa OS kan. Jadi aku pakai yang split. Customize. Oke, gini aja dulu. Langsung di finish aja. Oke, di sini aku mau ini dulu ya, edit virtual machine setting. Oke, di sini aku mau add hard disk. Soalnya tadi kan kita pakai split. Jadi butuh 2 hard disk dan pakai yang SSI. Ini folder, kasih nama external. Ini server. Oke, di sini. Di finish aja. Harus kita advance. Kita ubah dulu kita ubah ke 01-nya. Oke. Yang ini kita remove. Habis itu add lagi. CSI. Nah, yang ini kita pakai pakai folder yang sama yang pertama kali kita bikin. Objek tadi kasih. Ini di sini folder ya. Terus add aja. Oke, finish. Nah, terus kita ubah biar dia jadi ke sini. Oke, udah. Settingan 0.20 ya. Biar dia menjadi disk utamanya. Oke aja.
Oke. Habis itu kita bisa gerakin panah ini. Nah, kita install Rocky, enter. Oke, sekarang kita tinggal tunggu aja, dia lagi proses installation ya. Oke, selanjutnya kita pilih bahasa buat ini kita ya Rocky-nya. Aku mau pakai yang Inggris aja. Lanjut, continue. Oke, sekarang kita urusin yang ini ya, ada satu. Installation disknya. Ini kita pilih dua, jadi kita klik aja dua-duanya ya. Habis itu dan sekarang setting passwordnya. Oke. Habis itu di dan aja. Oke, kalau udah langsung bisa begin installation. Oke, kita klik tadi. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja sampai selesai. Di sini udah selesai ya. Kita reboot sistem aja. Oke, di sini udah berhasil login ya. Coba kita IPA. Oke, sebelumnya teman saya sudah menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat VM baru dengan import ISO file yang sudah kita miliki dari file system di physical hardware kita. Nah, sekarang ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk membuat VM dengan cara lain, yaitu dengan membuat VM yang memiliki hard disk yang blank, sehingga kita akan mengimport operating systemnya secara manual. Tapi sebelum itu saya akan melakukan overview dulu mengenai fitur-fitur lain yang dimiliki oleh VMware Workstation, dimulai dari tab-tab yang ada di atas ini. Pertama adalah untuk tab file, ketika dipencet kita akan melihat drop down menu dengan beberapa fitur. Pertama ini adalah untuk membuat new virtual machine atau VM baru. Kemudian juga untuk membuat window baru dari aplikasi VMware Workstation ini. Kemudian juga adalah untuk open atau membuka file virtual machine yang mungkin ada di physical hardware kita tetapi belum diimport ke aplikasi workstation kita. Kemudian juga ada fitur untuk scan for virtual machine. Jadi untuk fitur scan ini VMware Workstation akan melakukan scanning atau mengecek dari file-file yang ada di dalam physical hardware kita, contohnya laptop saya, untuk melihat apakah ada file virtual machine yang belum diimport ke dalam aplikasinya. Contohnya sekarang ini saat saya scan, terdapat 3 file yang saya sudah buat sebelumnya, tapi saya sudah delete dan belum saya import lagi ke dalam workstation, sehingga saya akan langsung scan dan import langsung aja. Kemudian juga ada fitur untuk connect to server. Sebelumnya ada configure auto start for VM. Jadi dengan fitur ini kita bisa memilih VM mana saja yang akan di-run secara otomatis saat hardware kita ini dinyalakan. Kemudian ada juga connect to server, di mana fitur ini membantu kita untuk menghubungkan virtual machine kita ke server yang kita buat dengan dikelola oleh VMware vSphere. Dan yang terakhir ini untuk file, kita ada fitur export to OVF, di mana kita bisa ekspor virtual machine kita ke dalam format open virtual machine format atau OVF. Kemudian untuk di tab edit kita ada virtual network editor, di mana untuk virtual network editor sendiri ini kita diberikan kontrol yang lebih detail terkait bagaimana VM berkomunikasi antara dengan sesama VM, dengan host machine kita ataupun dengan external device di external network lainnya. Kemudian juga ada tab view untuk mengatur tampilan dari aplikasi kita seperti full screen atau size dan sebagainya. Ada juga untuk VM ini sama saja dengan setting VM. Kemudian ada juga help, tabs, dan lain-lainnya. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya untuk membuat VM baru dengan hard disk yang blank. Pertama-tama kita akan pilih tab file, kemudian kita akan pilih new virtual machine. Wizardnya muncul dan kita pilih yang typical configuration, kita pilih next. Di sini kita akan memilih option ketiga, yaitu I will install the operating system later. The virtual machine will be created with a blank hard disk. Maka kita akan mencet next. Kemudian untuk operating system yang akan saya install ke VM baru saya akan menginstall Ubuntu. Saya mendapatkan file ISO-nya dari website ini, kemudian balik lagi ke workstation, sehingga untuk guest OS saya pilih Linux dan versinya Ubuntu. Kemudian saya pilih next. Virtual machine name-nya saya akan kasih nama Ubuntu demo, dan untuk disk capacity-nya ini saya akan ikuti rekomendasi. Maka saya langsung next aja. Untuk virtual machine-nya memiliki spesifikasi hardware seperti ini. Dan saya klik finish, dan VM baru kita sudah muncul di layar. Namun saat ini VM baru kita belum bisa di-run atau dinyalakan karena belum memiliki OS. Maka kita akan mengimpor atau menginstal OS secara manual melalui setting dari VM ini. Sekaligus juga saya akan menjelaskan mengenai masing-masing komponen settingnya. Pertama, kita memiliki memori, yaitu jumlah RAM fisik dari physical hardware kita yang kita alokasikan ke virtual machine. Mungkin sebagai pengingat, berikut ini adalah sedikit gambaran mengenai arsitektur virtualization, terutama menggunakan VMware Workstation sebagai hypervisor kita. Selanjutnya, kembali ke workstation, kita akan lanjut ke prosesor, di mana di setting ini kita bisa menentukan jumlah CPU core berapa saja yang akan dialokasikan ke VM. Jadi sebenarnya kita bukan benar-benar mengalokasikan CPU core fisik ke VM kita, tapi kita menggunakan time slicing dari physical CPU kita untuk mensimulasikan multiple virtual CPU, di mana penjadwalannya atau schedulingnya sendiri itu akan ditentukan oleh VMware selaku hypervisor sesuai yang disebutkan tadi. Nah, tentunya untuk jumlah core yang lebih banyak akan meningkatkan performance dari VM kita, tapi juga akan lebih resource heavy terhadap host system. Kemudian kita juga memiliki beberapa opsi di sini. Yang pertama, opsi untuk optimisasi kerja virtual machine, dan yang kedua ini fitur untuk
profiling atau memonitor kinerja dari aplikasi-aplikasi dalam VM dengan menggunakan hardware performance counter yang disediakan oleh CPU fisik, contohnya seperti jumlah instruksi per siklus. Kemudian kita ada juga hard disk atau SCSI. Nah, ini akan menjadi tempat di mana OS serta file-file dari virtual machine kita akan disimpan. SCSI sendiri merupakan singkatan dari Small Computer System Interface, yaitu interface yang digunakan untuk transfer data dan komunikasi antara komputer dengan storage device. Nah, di sini kita memiliki beberapa measurement, ada current size dari hard disk kita, kemudian system free-nya ada sisa berapa jumlah disk space yang masih available di physical hardware kita. Kemudian juga saat kita membuka Advanced ini, kita dapat melihat bahwa VM kita dapat bekerja atau beroperasi dalam mode independen, di mana VM-nya ini tidak akan dipengaruhi oleh rollback dari snapshot. Snapshot sendiri merupakan saat kita menyimpan state dari suatu VM pada waktu tertentu. Nanti kita akan mendemokan juga mengenai snapshot. Untuk sementara ini, untuk mode ini kita akan independen dengan persisten, di mana apabila terdapat perubahan ke si VM-nya, misalnya saya download image atau saya download file, maka file tersebut akan tetap ada di dalam VM saya, walaupun VM saya ini saya matikan. Kalau non persisten, apabila VM saya matikan, maka segala file yang saya download dan sebagainya akan hilang saat dimatikan, dan saat saya nyalakan lagi tidak akan ada lagi di VM saya. Saya pencet OK. Kemudian kita ada CD atau DVD SATA. Nah, SATA ini artinya adalah Serial Advanced Technology Attachment, juga berupa interface untuk komunikasi. CD DVD sini dianggap sebagai CD yang selalu terhubung dengan virtual machine kita untuk booting atau installing OS. Nah, di sini untuk install OS kita, saya akan mencet yang use ISO image file, dan saya akan browse download saya untuk install OS Ubuntu tadi. Saya akan masukkan path ke file ISO-nya. Kemudian ada network adapter. Mengenai network adapter ini adalah mode-mode networking dari VM-nya. Terdapat pertama NAT atau Network Address Translation, yang ini di mana VM akan menggunakan IP address dari host system, yaitu laptop saya. Kemudian ada juga bridge, di mana VM akan menggunakan IP address sendiri diperoleh dengan metode seperti DHCP. Kemudian ada host only, di mana si VM ini hanya berada di dalam isolated network antara dirinya dengan si host machine. Dan ada LAN segment, di mana untuk LAN segment ini si VM berada dalam network virtual yang terisolasi yang berada di dalam VMware, dan dia hanya bisa berkomunikasi dengan virtual machine lainnya yang berada di dalam LAN segment yang sama. Dia bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan host sistemnya sendiri, seperti itu. Nah, sekarang kita akan pencet OK. Dan oke, di sini sekarang saya akan mendemonstrasikan penggunaan virtual machine yang sudah kita setup tadi dengan cara memilih opsi power on this virtual machine. Sekarang virtual machine kita sedang loading dan sudah jalan. Sepertinya kita bisa memilih bahasa yang kita inginkan. Saya akan memilih English dan saya klik enter. Nah, untuk mengembalikan kursor kita adalah dengan cara memencet Ctrl dan Alt secara bersamaan, dan sekarang kursor kita sudah muncul lagi, kita bisa gunakan untuk aplikasi desktop lainnya. Tetapi saya akan kembalikan lagi kursornya ke VM saya. Oke, sekarang untuk VM kita sudah berhasil loading dan kita bisa melihat tampilannya sudah muncul. Pertama kita akan tes apakah VM bekerja atau tidak dengan membuka terminal melalui shortcut Ctrl Alt dan sudah muncul. Sekarang ini saya akan mencoba untuk mengecek semua file atau folder di dalam directory home saya. Saya mengetik sintaks ls dan oke, walaupun agak loading sedikit tadi, tapi untuk folder-folder saya sekarang ini sudah muncul ya. Ada desktop dokumen, download music, picture, public template, video. Coba saya masuk ke dalam dokumen, folder dokumen dengan sintaks cd, dan saya sudah berhasil masuk. Di sini coba kita cek apakah ada file atau tidak. Oke, sepertinya tadi sedikit lag, tetapi tidak apa, sekarang sudah mengembalikan bahwa directory dokumen kita kosong, tidak ada apa-apa. Coba kita cek dari GUI, dan betul saja dokumen kita juga kosong. Sekarang saya akan coba exit. Saya akan matikan terminalnya. Kita akan coba untuk melihat mengenai internet kita. Jadi kita akan coba untuk buka Firefox. Oke, dan untuk suara dari VM-nya juga sudah terdengar. Jadi sudah jelas terlihat bahwa VM kita sudah berhasil terhubung ke network menggunakan menumpangi network yang terhubung dengan host system kita, dan juga untuk suara dari VM pun juga sudah terdengar karena sudah terkonek dengan audio system dari host system kita. Dan mari kita lihat apakah sudah ada di directory download saya. Oke, sudah ada ya teman-teman di sini. Tadi kita akan melihat pengelolaan snapshot oleh virtual machine ini yang sudah kita bikin di workstation. Pertama-tama saya akan membuka terminal kembali, dan di home saya akan membuat file baru bernama adel1. Dan sekarang kita akan melihat di directory bahwa sekarang kita memiliki file baru yang bernama adel1. Nah, sekarang ini saya akan menyimpan kondisi virtual machine atau state virtual machine, di mana dia memiliki satu file bernama adel1 di home directory home-nya ke dalam snapshot. Jadi saya akan mengambil snapshot-nya, dan saya akan masukkan kondisinya. Tambahan. Saya klik snapshot-nya, dan sekarang saat kita melihat di opsi manage snapshot, kita melihat bahwa sekarang kita di sini you are here, yaitu kita berada di selanjutnya dari snapshot terakhir kita, yaitu snapshot di mana kita memiliki satu file tambahan di directory home. Oke. Directory home kita memiliki dua file, tapi misalkan ini ada saya itu tidak sengaja membuat ada dua dan harusnya di delete face. Saya maunya untuk ganti state. Nah, kalau gitu kita tinggal pencet yang ini, kita pilih opsi untuk revert virtual machine to snapshot 1, kita pencet dan kita klik yes. Sekarang dia sudah saving virtual machine state-nya.
dan dia lagi restoring. Nah, kita tutup dan sekarang muncul state awal di virtual machine kita di mana kita hanya punya satu file tambahan di directory home, itu adalah 1.